ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak dipanggil nama. Insyaallah semua kita yang duduk di rumah Allah Ta'ala mudah-mudahan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, tapi hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah, menjadi imam Masjidil Haram, menjadi khatib di Masjidil Haram. Orang Indonesia, orang Banten, tempatnya di Tanara Banten. Nah, siarah di sana. Jadi ulama di sana, jadi imam, jadi khatib di sana, orang Indonesia. Beliau mengarang kitab, ada namanya kitab Nasaihul Ibad, artinya nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Isinya nasihat-nasihat semuanya. Maka dalam kitab tersebut beliau tulis mengutip dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Innallah katama sittatan fi sittatin." Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, Allah Ta'ala tutupi, Allah simpan 6 perkara di dalam 6 perkara. Allah Ta'ala sembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Karena perkara itu tak tahu kita, Allah tutupi dalam 6 perkara. Yang pertama, kata beliau mengutip dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala katama ridha fi ta'ati. Allah Ta'ala tutupi keridhaan Allah. Allah Ta'ala tutupi rahmat keridhaan Allah di dalam setiap amal-amal baik, di dalam setiap ketaatan kepada Allah. Maka di dalam setiap ketaatan, dalam setiap amal-amal baik, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tutupi amal baik yang mana di situ dapat ridha Allah, itu tak tahu kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyepelekan amal baik walaupun nampaknya itu kecil. Jangan meremehkan, menyepelekan perbuatan-perbuatan baik walaupun nampaknya itu kecil. Mana tahu pas kita berbuat baik yang nampaknya itu kecil, di situ ada ridhonya Allah. Pas di situ ada ridhonya Allah. Kalau di situ pas ridhonya Allah, satu amal baik kita saja, pas di situ ridhonya Allah, sudah cukup kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja cukup sudah mendapatkan surganya Allah. Di situ ridhonya Allah cukup dapat surganya Allah. Mana tahu kita entah duduk kita di sini, entah kita berjalan tadi ke sini, atau kalau di rumah, pas dari rumah kita berjalan ke masjid, tak tahu kita amal baik yang mana. Pas entah infak kita tadi, entah baca Quran kita tadi, tak tahu kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap saat dan keadaan hendaknya kita senantiasa berbuat amal baik. Setiap saat keadaan buat amal baik, karena tahu situ ridhonya Allah. Dan jangan menyepelekan amal-amal yang walaupun nampaknya amal itu kecil, amal itu sepele nampaknya, jangan diremehkan. Mungkin sering kita dengar seorang pelacur, pekerjaan yang paling hina, nampak anjing kehausan di tepi sumur, ada air, anjing itu sangat haus, mengeluarkan lidah, keliling-keliling saja sekitar sumur, tak bisa masuk ke dalam. Lewat seorang pelacur tadi menengok anjing kehausan,
diambil air itu, dibuka sepatunya, berusaha diambil air dalam sumur, diminumkannya kepada anjing ini. Pas perbuatan yang baik tadi itu, Allah ridho dengan itu, Allah senang dengan perbuatan itu. Dengan sebab itu Allah masukkan dia dalam surga. Pekerjaan yang paling buruk, yang dikasih minum sama dia juga hewan juga, hewan najis mughalazah bagi kita. Kalau kena anjing itu liurnya, maka cuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Perempuan yang buruk, yang dikasihnya pun yang paling buruk. Tetapi pas di situ ridhonya Allah, pas di situ niatnya betul-betul karena Allah, ikhlasnya betul-betul karena Allah, Allah terima, masuk surga. Kalau kita pikir apatah lagi kita tak sampai seburuk itu. Kita bukan seburuk itu pekerjaan kita. Dan kalau kita ngasih orang makan, ngasih orang minum, bukan pula binatang, kan orang pula yang kita kasih. Orang yang kita kasih. Tapi syaratnya amal tadi, ikhlas tak dia karena Allah? Dia betul-betul hanya mengharap ridha Allah atau yang lain? Maka ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Yang tahu cuma dia sama Allah, tidak tahu orang lain. Yang tahu itu cuma dia sama Allah. Kalau ada orang bilang dia tidak ikhlas itu, dia tuh riya, tidak bisa. Tidak bisa kita menghubungi seseorang itu dia riya atau tidak, itu tidak bisa. Walaupun dia foto-foto, mau sedekah di fotonya, contohnya, mau apa-apa di fotonya, kita judge, kita hubungi, dia itu tidak ikhlas, dia itu tidak bisa. Tidak bisa seseorang itu menentukan. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu itu saja. Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu, begitu banyak karangan beliau, amal ibadahnya bagaimana, tapi beliau mimpi, saya ini masukkan surga oleh Allah bukan karena kitab saya yang banyak, bukan karena amal soleh saya yang banyak, yang soleh tidak. Pernah suatu ketika dia mau menulis kitab, ada lalat hinggap. Kalau dulu itu kalau mau nulis itu pakai tinta, masukkan pena ke tinta baru ditulis, masukkan pena tinta baru tulis. Hinggap lalat itu satu riwayat dengan di ujung tintanya itu. Ujung tinta itu hinggap lalat. Ya kalau kita usir kan. Kalau dia enggak, ditunggunya dulu. Lalat itu kenyang minum, terbang sendirinya, baru dia mulai tulis. Karena sebab perbuatan itulah, ada kecil nampaknya, memberi minum lalat tadi. Lalat itu hinggap, ditunggunya, tidak diusir sama dia, lalat itu. Dan riwayat lalat itu hinggap di tinta dia, sedang minum tinta dia. Hinggap itu tidak diusir, biarkan dulu lalat itu, baru dia mulai mencatat ini. Karena perbuatan baik yang sekecil itu tuh, dia dimasuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan amal baik, walaupun nampaknya amal baik itu kecil, dan setiap saat keadaan berusaha kita untuk beramal baik, karena tak tahu kita amal baik yang mana di situ terdapat ridhonya Allah Ta'ala. Dengan garis bawah, kita kerjakan amal baik itu hanya ikhlas untuk Allah, lillahi ta'ala, itu saja, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tadi yang tahu kita dengan Allah Ta'ala. Kalau ada orang bilang kamu tak ikhlas, itu tak bisa ya. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jangan sepelekan amal baik walaupun nampaknya kecil, karena di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi amal besar. Amal besar apalagi? Amal besar situ lebih besar lagi keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa katamal ghadabu fi maksiatin. Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaan Allah, kemarahan Allah di dalam setiap amal-amal buruk. Sebaliknya, Allah sembunyikan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, ghadabnya Allah di dalam setiap amal-amal buruk, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat. Maka jangan sepelekan perbuatan maksiat walaupun nampaknya kecil. Jangan sepelekan amal-amal buruk, maksiat, dosa, walaupun nampaknya kecil. Pas dia melakukan perbuatan dosa itu, pas di situ murkanya Allah Ta'ala, habis, tamat, binasa, sengsara, celaka hidupnya. Dan
kecil itu. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kecil sedikit amal buruk itulah. Rupanya di situ murkanya Allah Taala, marahnya Allah Taala, tak sukanya Allah Taala. Tamat riwayat hidupnya. Nah, itulah orang-orang dulu banyak dibinasakan karena itu. Oh, tidak apa-apa itu. Allah binasakan kaum Ad, Allah binasakan kaum Thamud, Allah binasakan kaum Madian, Allah Taala binasakan kaum Lut, Allah binasakan orang-orang dulu karena merasa perbuatan itu biasa saja bagi mereka. Perbuatan maksiat tapi karena sudah biasa saja tidak masalah. Pas itu murka Allah habis satu kampung, habis satu negara, habis. Oleh karena itu kita hindari perbuatan maksiat, kita hindari perbuatan dosa dan jangan sepelekan walaupun nampaknya itu kecil. Boleh jadi di situ Allah murka kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, wa katamal lailatul qadri fi Ramadan. Allah tutupi satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar di dalam sepanjang malam bulan Ramadan. Tak tahu kita dari 1 sampai 29 ke 30 di situ ada malam Lailatul Qadarnya. Tak tahu kita malam yang mana. Oleh karena itu setiap malam Ramadan itu kita beribadah. Kemudian yang keempat, wa katama auliya, Allah tutupi kekasihnya Allah. Allah tutupi wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah fi ma bainan nas, di antara semua manusia. Di antara semua manusia tak tahu kita mana orang yang dicintai oleh Allah. Maknanya apa? Jangan sekali-kali kita menyepelekan, merendahkan, menghina orang lain. Nah, itu maksudnya. Jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita remehkan itu rupanya dia kekasih Allah. Tidak tahu kita. Rupanya orang itu tak terpandang, kecil di pandangan kita, orang itu kecil. Di pandangan kita orang itu ya tak dianggap. Rupanya orang yang tak dianggap itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya jangan sekali-kali menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain, diri kita lebih besar daripada orang lain. Rupanya orang yang kita anggap kecil itu rupanya dia walinya Allah, rupanya dia kekasihnya Allah. Maka Allah tutupi kekasih-kekasih Allah di antara semua manusia. Di antara semua manusia berhak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu kita. Jadi intinya jangan sampai kita menyepelekan, merendahkan, menghina orang lain. Boleh jadi dia orang yang Allah Ta'ala cintai. Kalau pas dia kita hina, pas dia angkat tangan, berdoa dia, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap diri besar. Itu maksudnya. Jangan anggap diri yang lebih baik, lebih besar, lebih hebat daripada orang lain. Banyak orang itu lebih hebat daripada kita. Mengolok-olok. Kemudian yang berikutnya, wa katamal maut fil umur. Allah Ta'ala tutupi kematian di dalam usia. Tak tahu kita usia berapa kita. Allah Ta'ala cabut umur kita ini. Oleh karena itu gunakan usia yang Allah Ta'ala berikan ini untuk perbuatan-perbuatan baik. Kemudian isi dengan perbuatan baik, tinggalkan maksiat. Dan yang lebih penting, cepat-cepat kita bertaubat sebelum kematian itu. Allah tutupi kematian di dalam umur. Bagaimana kita cepat-cepat kita bertaubat? Cepat-cepat kita bertaubat. Namanya manusia pasti punya salah. Tidak ada namanya manusia itu tidak punya salah. Tidak ada. Tidak ada. Namanya manusia itu tempatnya salah. Tempatnya salah. An-nisyan wal khata', tempatnya salah itu manusia. Tapi sebaik manusia itu ketika dia buat salah pasti dia bertaubat. Itulah taubat, itulah sebelum tutup usia. Kalau sudah sampai kerongkongan nyawa itu baru dia bertaubat. Nah, ketika itu tidak laku lagi, tidak diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Jangankan kita, Fir'aun saja ketika mau tenggelam, ketika mau mati baru dia taubat. Itu Fir'aun. Ketika dia mau tenggelam, tahu dia akan mati, baru dia bertaubat. Saya beriman kepada Rabbnya Nabi Musa, saya beriman kepada Allah, tapi sudah mau mati, tidak terima lagi. Jangankan kita gitu kan, Fir'aun saja bertaubat juga, tapi tidak terima lagi. Dan Allah Ta'ala suka, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala suka, senang kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amal-amal soleh, istighfar, hajat dan amal-amal soleh lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi sholat wusta, sholat yang paling utama di antara 5 waktu sholat. Di antara 5 waktu itu ada sholat wusta, sholat yang paling utama. Itu tak tahu kita maknanya, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktunya. Kemudian Allah taala tutupi pengijabahan, penerimaan dalam setiap doa-doa kita. Setiap doa tak tahu mana yang Allah telah ijabah, maka hendaknya terus kita berdoa kepada Allah Taala. Tapi yang penting doa itu pasti Allah Taala terima. Kalau tidak sekarang, nanti di akhirat. Kalau tidak di akhirat Allah berikan, Allah hindarkan kita dari musibah bala. Itu doa itu. Oh, saya berdoa terus, tapi doa saya tak pernah satu pun yang diterima, baik. Tak pernah satu pun yang dikabulkan oleh Allah, kata dia. Padahal setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, nanti Allah berikan doa-doa itu di akhirat. Kalau tidak di akhirat, Allah hindarkan kita dari musibah karena doa-doa itu. Kemudian di akhirat dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berputus asa daripada berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat-nasihat, ada berapa nasihat itu yang ditulis dalam kitab Nashul Ibad dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ada namanya Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi untuk membedakan. Imam juga sebenarnya, Imam Nawawi juga membedakannya Syekh Nawawi. Itu orang Indonesia. Kalau Imam Nawawi itu lahirnya 676, 800 tahun yang lalu. Kalau Syekh Nawawi ini 1813, sekitar 200 tahun lebih yang lalu beliau hidup. Kalau Imam Nawawi itu yang beliau syahid 800 tahun lebih yang lalu beliau hidup. Sama namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkannya, setiap saat dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, dan Allah taala beri taufik hidayah meninggalkan keburukan. Kalau tanpa taufik hidayah daripada Allah, maka tak mampu kita. Akan tetapi dalam hati kita ini harus ada keinginan. Kalau dalam hati tak ada keinginan, maka tak dapat dia. Dalam hati ada keinginan, saya berbuat baik, saya meninggalkan kemaksiatan, saya ingin memuliakan orang lain. Dalam hati ada, Allah tolong dia, Allah beri hidayah. Tapi kalau tak ada dalam hati ini berbuat baik, bagaimana Allah Taala ingin memasukkan hidayah ke dalam dirinya? Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم